kasih untuk rekan-rekan semua yang selalu memberikan perhatian buat perkara yang kami hadapi. Kami dari selaku kuasa hukum dari Ibu Yuyun datang ke Gedung Kejaksaan RI untuk membuat laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum jaksa. Oknum jaksa tersebut bertugas di wilayah Tangerang Kota. Adapun penyalahgunaan tersebut antara lain adalah oknum jaksa ini meminta uang sebesar 1 miliar kepada klien kami Ibu Yuyun untuk sebagai jaminan terkait kasus yang dihadapi oleh anaknya dari Ibu Yuyun, yaitu terkait kasus Undang-Undang ITE. Selain meminta uang, oknum jaksa ini juga melakukan pengancaman lewat WhatsApp karena uang 1 miliar tersebut tidak diberikan oleh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun bertanya-tanya, kok sampai uang 1 miliar? Ini kan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan. Bukan masalah Ibu Yuyun tidak punya atau punya uang atau tidak punya. Tetapi ini kan sangat tidak masuk akal. Oknum jaksa ini meminta uang 1 miliar. Nah, akibat tidak diberikan uang 1 miliar tersebut, maka oknum jaksa ini melakukan pengancaman dan melaporkan klien kami Ibu Yuyun ke pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan. Artinya dia menuduh bahwa Ibu Yuyun melakukan penganiayaan kepada oknum jaksa ini. Padahal faktanya Ibu Yuyun tidak pernah sama sekali melakukan penganiayaan. Bahkan menyentuh saja tidak pernah. Begitu, Bu Yuyun ya. Ini yang kami sangat sayangkan gitu. Kami sama-sama aparat penegak hukum. Kami juga lawyer aparat penegak hukum. Jadi kalau ada rekan-rekan oknum seperti ini, maka kami akan melawan. Bukan orangnya, tapi cara-cara yang tidak benar. Ini cara-cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara. Ini yang kami fokuskan tadi untuk melakukan pelaporan secara resmi di Gedung Kejaksaan RI, tepatnya di Jamwas. Demikian untuk sementara rekan. Mungkin jawaban atau tanggapan dari pihak kejaksaan sendiri seperti apa tadi setelah datang. Oke. Adapun jawaban atau respon dari pihak Jamwas, kami laporan kami terima, kemudian dibuat tanda terima. Lalu kami menanyakan apakah bisa langsung kami melakukan diskusi dengan pihak Jamwas, tapi dari pihak petugas menyatakan tunggu selama 1 minggu. 1 minggu kemudian akan mereka memberikan respon. Dan laporan kami, makanya kami memohon kepada pihak Jamwas untuk mengawasi laporan kami, laporan Yuyun. Dan juga kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan dan laporan kami ini segera ditindaklanjuti. Karena oknum-oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak bangsa dan negara. Dan yang mereka melakukan hal ini kepada rakyat kecil. Itu yang kami dapat respon daripada petugas Jamwas. Demikian. Bang, tapi kok pihak jaksa minta duit 1,5 buat apa, Bang? Permintaan 1 miliar oleh oknum ini menurut keterangan Ibu Yuyun sebagai jaminan untuk penangguhan. Rekan-rekan bisa bayangkan uang 1 miliar nggak masuk di akal, kan begitu. Ini salah satu dugaan pemerasan, pemaksaan kepada rakyat kecil. Kira-kira begitu. Bang, izin untuk oknum ini yang kemarin yakin Mbak Yuyun sendiri, oknum ini
perempuan kah atau laki-laki biar Inisial. jelas inisialnya atau mau gimana? Oknum ini adalah seorang perempuan inisial AM. Dan dia menyatakan secara lisan meminta uang ini ada beberapa saksi di lokasi tersebut. Jadi saat dia menyampaikan meminta 1 miliar kepada Ibu Yuyun, ada saksi ya, Bu Yuyun. Mungkin Ibu Yuyun bisa lanjutkan. Jadi pada waktu itu di kejaksaan di kantor, kemudian si jaksa, saya boleh sebut nama nggak, Bang? Fotonya juga ada sebenarnya, saya udah pengen share gitu. Jadi saya benar-benar merasa jaksa ini sangat arogan sekali gitu kan. Jadi sudah anak saya dikriminalisasi di tingkat Polres, kemudian anak saya dijebak dengan dalil untuk di tahap 2 kan. Tapi katanya untuk diversi, ternyata saya baru tahu bukan diversi sebenarnya. Itu dikonfrontir gitu kan dengan beberapa banyak kejanggalan-kejanggalan dan pemaksaan yang dilakukan oleh JPU ini kan. Jadi selain pertama pada waktu di sana BAP anak saya sudah diketik, sudah jadi gitu kan. Terus anak saya dipaksa untuk tanda tangan tanpa didampingi oleh saya. Satu gitu kan. Pada saat itu saya juga sempat protes. Saya bilang, ini kapan wawancaranya? Kok ibu sudah jadi BAP-nya? Saya bilang gitu. Ini kan kesimpulan saya untuk dakwaan. Kalau ibu tidak mau tanda tangan, ya berarti ibu tidak kooperatif. Katanya gitu. Nanti aja dibantah di persidangan. Jadi sepertinya sudah disetting bahwa itu sebenarnya akan dimajukan untuk naik ke sidang gitu. Dan kemudian yang kedua lagi, si JP Wana ini juga kan di situ ada 3 terdakwa termasuk anak saya. Setelah gagal diversi, seorang oknum jaksa ini masa bisa memilih gitu kepada si pelapor. Dia bilang, anak Nindi, Anda mau milih dengan 3 terdakwa ini mana yang akan dimajukan ke persidangan? Apakah adil seperti itu? Ini kan satu perkara gitu, ya kan? Itu aja udah kayaknya udah nggak janggal gitu kan. Terus yang kedua lagi, sampai akhirnya ada permintaan uang 1 miliar yang itu secara langsung diminta oleh JPU Ana Harkati ini kepada kami ketiga orang tua dari Akbar, Ajis maupun anak saya Hari gitu kan. Pertama waktu dia minta 1, dia bilang 1 apa? 1 miliar. Saya kaget, 1 miliar. Mungkin 100 juta atau berapa gitu kan. Ternyata 1 miliar. Ada saksi. Saksinya di situ orang tuanya dari terdakwa Akbar, Muhammad Akbar. Terus yang kedua orang tua dari Yusuf Ajis. Terus saya. Kemudian ada si Umbu yang bekerja sama dengan, ternyata saya dijebak oleh Umbu ini adalah orang dari oknum Polres maupun oknum JPU gitu. Karena itu nanti akan berkaitan dari screenshot dari chatan sebelum adanya pengancaman dari JPU. Jadi ada tektokan antara JPU Ana dengan si Umbu tersebut gitu. Nah kemudian juga ada dari lawyernya juga dari Posbakum dari pihak 2 terdakwa itu gitu. Jadi di situ ada saksi secara langsung diminta 1 miliar. Kemudian sampai saya mau pulang pun masih ditanya, bagaimana Bu mengenai uang 1 miliarnya? Saya aja baru nyesek akan berpikir gitu kan istilahnya, kok sampai sejauh ini. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam, terus dia keluar lagi, terus dia bilang kalau seandainya itu BPKB mobil atau BPKB motor juga boleh. Loh kok ini jadi kayak tawar-menawar seperti di pasar gitu loh itu. Udah anak saya tidak melakukan apa yang disangkakan, dibuat sedemikian rupa dengan dipelintir dengan menurut kesimpulan dia untuk membuat dakwaan dengan BAP yang sudah udah dibuat. Kemudian dari pihak Bapak Sumadi yang pada saat itu juga ada, litmasnya juga sudah jadi tanpa kami ini, saya sebagai seorang ibu dan juga anak saya masih di bawah umur gitu, jadi saya merasa ditekan gitu loh, di sini ditekan, diperas dan diancam. Akhirnya sampai ada screenshotan dari pembicaraan antara JPU dan si Umbu itu, bahwa bagaimana Bu, ini sudah ditanya jaksa, kalau Ibu tidak memberikan uang 1 miliar itu anak Ibu akan dijemput.
Diancam lah. Jadi bayangin aja mas, Ya. bagaimana secara psikis saya maupun anak saya gitu. Istilahnya sudah difitnah, kemudian diancam, diperas, diperlakukan semena-mena. Kemudian dalam keadaan anak saya juga sakit kan, istilahnya itu. Terus seolah mereka yang paling benar, mereka yang kuat, yang berkuasa, mereka yang punya uang, mereka yang bisa menghalalkan segala cara.